Hai Positive People, kita kembali melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 10. Kemarin kita belajar untuk kita jangan menyangkal Kristus. Sebab ketika kita menyangkal Kristus di depan umum, maka Kristus akan menyangkal kita di depan Bapa di surga. Kali ini kita mengambil ayat 34 sampai 37 dalam Matius pasal 10. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sekilas tampak perkataan Kristus membawa kontradiksi atau paradoks perlawanan. Ia yang adalah Raja Damai mengatakan bahwa kedatangannya bukan membawa damai, melainkan pedang atau pemisah. Memang benar kedatangan Kristus membawa damai. Damai antara manusia dengan Allah, damai antara manusia dengan sesamanya. Namun demikian ada halnya yang tidak dapat dihindari. Kedatangan Kristus ternyata membawa pertentangan antara Kristus dengan antikris, antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya dengan Dia, antara gelap dengan terang. Pertentangan ini dapat terjadi bahkan di antara orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita, bahkan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Mengikut Kristus pasti ada konsekuensinya. Jangan heran, jangan kaget. Gak usah jauh-jauh. Istri saya ketika memutuskan percaya Kristus, orang tua dan saudara-saudara menjadi penentang nomor 1. Dia harus memilih, diakui sebagai anak atau menyangkal Kristus, atau sebaliknya. Bukan pilihan yang mudah baginya. Gak usah jauh-jauh. Di masa hidup Yesus di bumi, adik-adiknya pun menolak Dia. Namun setelah Dia bangkit dari kematiannya, paling sedikit Yakobus dan Yudas, adiknya, menjadi pengikut setia. Bahkan Yakobus dan Yudas juga menulis kitab Perjanjian Baru yang menuliskan tentang kesaksian hidup Yesus yang memberkati mereka. Luar biasa. Sungguh firman Tuhan mengatakan bahwa satu anggota keluarga diselamatkan, seisi rumah tangga pasti suatu hari akan diselamatkan. Tugas kita yang pertama adalah prioritaskan Tuhan di atas keluargamu, di atas orang-orang yang kau cintai, di atas segala-galanya. Jadikan Dia di tempat pertama. Sebab ketika kita mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, ini yang membuat kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Memang ikut Yesus adalah suatu keputusan pribadi, bukan keputusan yang kolektif. Kata memprioritaskan artinya mengutamakan, memperhatikan lebih, memberatkan, memberikan waktu lebih. Kata memprioritaskan itu artinya begini, menjadikan Dia idola dalam hidup kita. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Waktu kita mengidolakan seseorang, maka kita menjadi seperti seseorang itu. Waktu kita mengidolakan Elvis Presley, tanpa kita sadari, gaya kita nyanyi seperti Elvis, gaya kita pakai jaket ketat seperti Elvis, gaya kita pakai jean cut bray seperti Elvis, yang sekarang model slim fit, kita masih model cut bray, zaman seperti 70 tahunan. Tapi tanpa kita sadari, begitu kita mengidolakan Yesus di atas segala-galanya, maka perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, inilah yang membuat hidup kita betul-betul seperti Kristus di depan keluarga kita. Sehingga keluarga kita melihat perbuatan kita tidak jadi batu sandungan, tapi justru jadi berkat. Yang kedua, tugas kita selain mempertaskan Kristus, yaitu jangan membenci anggota keluargamu yang menentang kita. Kasih dia dengan kasih yang konsisten. Seperti Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang konsisten, kasih yang abadi. Coba perhatikan berapa kali kita bikin dosa, berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan
Tuhan tetap menerima kita. Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, tolong jangan membagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelah kita. Nggak adil. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, bagikanlah kasih seluas lautan juga kepada orang di sekelilingmu, kepada keluargamu. Gak usah jauh-jauh. Saulus dengan kasih Tuhan yang konsisten mengubahkan menjadi Paulus. Saya teringat ada ilustrasi di mana ada dua waduk yang besar yang isi air, dan masing-masing waduk ada batu karang. Waduk yang pertama dipukul atau dihajar dengan mesin bulldozer dari bawah, sehingga datanglah air bah memukul batu karang yang ada di bawahnya. Tapi batu karang tersebut cuma tergeser beberapa sentimeter. Air tersebut tidak menghancurkan batu karang yang keras. Tapi waduk yang kedua dibor dari bawah dengan mata bor yang tipis dan kecil. Setelah dibor, air menetes di atas batu karang tersebut. Ketika air di dalam waduk tersebut habis, maka batu karang yang keras, yang solid tersebut dia pecah dan kemudian somplak. Satu gambaran jangan pernah enteng kekuatan konsisten. Ketika kita memberikan kasih yang konsisten, pengampunan yang konsisten, penerimaan yang konsisten kepada keluarga yang menentang kita, suatu kali keluarga kita akan merasakan kasih. Karena kasih selalu menutupi kejahatan. Kasih menutupi begitu banyak pelanggaran. Yang ketiga, tugas kita. Yang pertama, bertaskan Tuhan dia segala-galanya. Jangan membenci saudaramu. Yang ketiga, doakan saudaramu atau keluargamu dengan serius. Jangan cuma kita berdoa serius ketika kita gak punya duit. Jangan cuma kita berdoa serius ketika kita pengen jodoh. Jangan kita berdoa serius ketika kita cari lapangan pekerjaan. Tapi juga doakan serius untuk keluargamu. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerahnya. Kalau Tuhan bisa menjawab doa-doamu, maka Tuhan yang sama ketika kita berdoa bagi keluarga kita, pasti keluarga kita akan diselamatkan. Istri saya ketika dia mengenal Tuhan, hal yang pertama yang dilakukan adalah mendoakan keluarganya tiap hari dengan serius. Tidak lama, satu persatu keluarga diselamatkan, dari mulai kakaknya yang menentang adiknya dan kemudian orang tuanya. Saya percaya kalau istri saya, keluarganya bisa diselamatkan karena doa dan kesaksian hidup istri saya, maka Tuhan yang sama juga akan menyelamatkan keluarga kita yang menentang dengan keras sekalipun. Karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu juga menyelamatkan keluarga kita. Tentu ada bagian yang kita perlu lakukan. Yang pertama, bertaskan Tuhan dia segala-galanya. Bertumbuhlah ke arah Kristus. Jadilah terang di tengah-tengah keluargamu. Yang kedua, jangan benci keluargamu. Dan yang ketiga, doakan dengan serius untuk keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.